Assalamualaikum teman-teman, saya Randy Ada, Sekilas IT. Jadi minggu ini kan kita tuh mau rakit PC. Budgetnya tuh lumayan cukup besar juga ya, ini sekitar 12 jutaan. Tapi setelah nyari-nyari di online, mencari komponen yang pas ya, supaya nggak mubazir, terus bisa lebih puas juga hatinya ya, karena uangnya nggak sedikit juga nih ya. Jadi kita harus memaksimalkan budgetnya nih, dengan komponen yang ada dibeli nanti itu harus sesuai dengan keinginan gitu, performanya jangan mengecewakan. Dan di sini ternyata ketika saya nyari-nyari di e-commerce ya, uang 12 juta itu tuh nanggung banget ya. Pakai prosesor Core i5 ya, dapatnya Core i5 12400F, terus PGA card-nya cuman 3050 aja ya. Ini semuanya komponennya baru, terus menggunakan motherboard nggak low end banget ya, kelas tengah lah. Kelas tengah gitu, yang harganya 1.800.000 sampai 2 juta kurang lah ya. Wah, cuman dapat ini. Ya udah, ganti nih. Coba cari pakai AMD. Ternyata wah, kurang juga. Tetap ya si PGA card-nya nggak maksimal juga. Akhirnya yaudah deh, kita keluarkan gitu kan solusi andalan ya, mencari komponen bekas. Jadi rakit PC-nya itu mix ya. Kita cari yang bekas gitu, nggak apa-apa. Akhirnya cari prosesor yang bekas ya. Kenapa prosesor yang bekas? Biasanya prosesor itu kan awet ya, jadi jarang rusak, jadi nggak apa-apa gitu yang bekas juga. Ternyata bedanya tipis banget, cuman 200 sampai 400 ribu lah gitu. Yang baru sama yang bekas tuh bedanya tipis banget. Ya tetap aja kurang gitu kan. Akhirnya ya udah, kita nyari PGA card yang bekas ya, yang second. Wah, dan di sini ternyata hasil yang sangat mengejutkan ya. Di sini saya mendapatkan PGA card RTX 3060 Ti dengan harga hanya 4 jutaan ya, 4 juta lebih lah ini ya. Ini memang bekas, tapi kalau kita beli baru ini harganya 7 jutaan. Jadi kita bisa menghemat hampir 3 juta ya, 2 juta setengahan lah, lebih sedikit ya. Dan uang yang 2 juta setengah ini kita bisa pakai ke komponen lain. Misalkan ya udah deh, ke prosesor yang tadinya pakai Core i3, yang tadinya pakai Core i5, ganti ke Core i7 atau ke Ryzen 7 gitu kan. Akhirnya kan di sini si performa PC-nya bisa meningkat kan, dengan irit 2 juta setengah gitu kan. Rakit PC menggunakan PGA card ini ya ada minusnya juga. Si PGA card ini udah habis masa garansinya. Tapi yang penting di sini adalah kondisi si PGA card-nya. Nah, si colorful ini tuh ketika saya lihat, pertama dari fan-nya. Fan-nya ini masih masih seseg lah gitu ya. Terus si heatsink-nya ini kelihatannya masih bening ya, masih silver gitu ya warnanya. Dan kalau misalkan si PGA card ini udah capek, udah panas banget, biasanya si heatsink ini tuh berubah warna ke kuning-kuningan. Nah, terus si fan-nya ini tuh ya debunya, apalagi ya debunya pasti udah kotor, tapi kalau debu kan bisa dibersihkan. Si bearingnya ini tuh biasanya udah logor lah gitu ya, udah kurang kenceng, tapi ini masih tetap seger lah. Jadi bisa dikatakan si PGA card ini tuh memang belum capek, belum terlalu capek lah ya. Terus ditambah lagi heatsink di belakang ini kan warnanya hitam. Kalau si PGA card ini bekas mining, bekas PGA card yang dipakai main game hardcore gitu kan. Nah, warna hitamnya tuh biasanya agak pudar karena panas terus-terusannya, warnanya ini bisa pudar. Nah, itu ya biasanya PGA card udah capek banget lah. Tapi kalau ini kan hitamnya masih banget lah hitamnya gitu kan. Ditambah lagi di sini, nah untuk segel-segelnya belum rusak. Berarti si PGA card ini tuh ya memang belum dibongkar. Jadi hanya pemakaian wajar aja lah ya. Mungkin sekitar 2 tahun atau 3 tahun ini penggunaan wajar, dan kondisi fisiknya juga masih seger seperti ini. Jadi ya udah deh, saya pakai RTX 3060 Ti ini beli. Tadinya saya mau beli RTX 3060 Ti yang dari Gigabyte. Nih, ada yang jual harganya 5.250.000-an. Ini masih ada garansi resminya gitu kan. Cuman baru dipakai beberapa bulan lah, kurang dari 1 tahun. Kalau kita melihat harga barunya ini tuh dijual 7 juta setengah. Berarti kita bisa mengirit uang rakitan PC kita sekitar 2.300.000. Wow, luar biasa sekali ya. Kita bisa rakit PC hemat budget 2 juta dengan mendapatkan spek
performa PC lebih kencang. Sekaligus saya juga beli si GTX 1660 Super, harganya cuma 1,8 jutaan aja. 1660 Super bulan Februari 2022 kemarin ini harganya 5,5 juta ya. Sekarang 1,8 juta aja. Luar biasa, ini harganya des gitu kan, turun pisan lah ya. Ini juga dari EPGA. EPGA sekarang memang udah nggak ada ya si pabriknya, garansinya juga udah habis. Dan sekarang di video kali ini juga saya akan coba bandingkan ya hasil PC yang menggunakan komponen baru semuanya ya. Memang itu ada kelebihannya ya, khususnya di garansinya. Garansinya resmi, jadi kalau misalkan ada apa-apa bisa di RMA. Beda dengan yang second seperti ini. Kalau misalkan ada apa-apa ya resiko sendiri gitu, servis sendiri karena udah nggak ada garansinya. Tapi kalau misalkan mendapatkan RTX 3060 Ti seperti yang ini ya, ini yang masih ada garansinya, ya tentunya kalau ada apa-apa tinggal di RMA aja. Tapi sayangnya ketika mau dibeli, tokonya bilang, wah udah sold out gan. Wah, ketinggalan gitu kan. Jadi ya nggak apa-apalah, nggak dapat, mungkin bukan rezekinya di si ini. Ya udah, kita langsung saja bandingkan ya antara PC yang semua komponennya baru ya dengan nominal yang sama tentunya. Terus ini menggunakan rakitan PC, PGA card-nya yang second, nominalnya sama, performanya seperti apa. Oke, kita langsung saja tes bagaimana performanya. Let's go. Tapi sebelum itu kalian bisa lihat di layar, ini spek rakitan PC yang saya gunakan. Ini ada beberapa yang second, pertama prosesor, dan yang keduanya VGA card ya, colorful si 3060 Ti. Totalnya ini tetap 12.500.000-an ya. Jadi dengan nominal seperti ini tetap kita bisa mendapatkan VGA card di atas 3050 dan si prosesor di atas yang tadinya kan pakai Core i5 12400, tapi sekarang menggunakan Ryzen 7 5800X yang punya core lebih banyak, 8 core 16 thread ya. Perbandingan game pertama Forza Horizon 4 di resolusi 1080p Ultra. Game ini memang terlalu ringan ya untuk kelas kedua PGA card ini, menambahkan rata-rata FPS di atas 100-an. Namun RTX 3060 Ti average-nya 149 dan RTX 3050 114 FPS saja. Ya cukup jauh lah ya. Game kedua di sini ada God of War resolusi 1080p, settingnya ultra. Game ini dominan GPU bound banget ya. Kelihatan di sini PGA card ya memang bekerja keras ya. Apalagi ketika war. Lihat ya. Tapi tetap ya FPS 3060 Ti jauh lebih unggul lah. Perbedaannya signifikan sekali ya. Lanjut di game ketiga Cyberpunk 2077, walaupun PGA bekas tapi performance-nya ya di sini selalu unggul. 3060 Ti punya teknologi ray tracing yang lebih tinggi untuk support next game kekinian ya. Terbukti dia jauh lebih tinggi FPS-nya dibandingkan 3050. Terus tambahan sintetik aja nih 3D Mark ya, 3060 Ti tentunya lebih unggul untuk skor grafiknya. Bagaimana setelah tadi melihat performanya ya? Ini yang benar-benar baru semuanya, ada garansinya. Yang ini PGA-nya aja yang bekas. Performanya jauh banget kan ya, dengan harga atau nominal uangnya yang sama gitu kan. Tinggal pilih aja nih, pengen PGA-nya yang baru dengan full garansi atau yang seperti ini nggak ada garansi. Kalau misalkan melihat kondisinya seperti ini sih, saya ya udah mending yang second aja gitu, nggak apa-apa, karena kita bisa lebih irit duitnya gitu kan, bisa mendapatkan performa PC yang lebih kencang gitu ya. Tapi ya ini balik lagi ke kalian, ini bukan untuk saran saya untuk beli yang second ya, karena beli second tuh agak cukup random ya. Kita tidak bisa menentukan, wah beli second pasti bagus. Nggak bisa gitu. Beli second tuh ya kadang untung-untungan kayak gini ya. Ini untung-untungannya ya mendapatkan PGA card yang bagus gitu. Tapi beberapa kali juga saya udah beli yang second mendapatkan kondisinya yang tidak bagus juga gitu. Udah mah nggak ada garansinya. Akhirnya rusak, ya udah akhirnya jadi diservis. Akhirnya mengeluarkan uang lagi. Semakin lama gitu karena waktu servisnya lama. Itu kekurangan si barang-barang second seperti ini. Oke, mungkin gitu aja. Ini pengalaman pribadi aja ya ketika mau merakit PC dengan uang yang pas-pasan tapi pengen mendapatkan performa yang lebih kenceng. Ya akhirnya harus seperti tadi menggunakan komponen
yang second sebagian gitu. Mungkin gitu aja teman-teman, mudah-mudahan video ini bisa bermanfaat untuk kalian. Jangan lupa like dan share video-video Sekilas IT. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam teknologi.